mata kuliah yang transisi energi ya, Bapak Bapak di sini. Eh, kita akan mulai pembahasan yang berikutnya. Yang kemarin kita membahas tentang bioenergi ya, di mana di situ apa ada bahan bakar alternatif ya yang dipakai seperti contohnya ada kayu, ada paskam padi, ada pelet, ada sampah ya yang dipakai untuk apa pemanasan boiler yang dimana di sini nanti akan menjadi suatu eh, sumber energi ya. Dan kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang energi panas bumi. Jadi transisi yang berikutnya itu panas bumi itu mungkin juga sudah ada dari sejak tahun yang lalu ya. Jadi panas bumi ini membutuhkan sumber daya eh, menganggur yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pemanas di masa depan ya. Jadi nggak semuanya harus menggunakan listrik ya. Jadi menjadi sumber daya terbarukan dan berkelanjutan dan kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan secara bertahap rendah ya. Ini bekas karbon dan menyediakan pasokan panas terus-menerus ya. Dan dari energi ini merupakan solusi yang terjangkau untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pemanasan global ya. Jadi panas bumi ini dari kata Yunani yaitu geo yang mengacu pada bumi dan thermal yang mengacu pada panas ya geothermal ya. Jadi panas ini berasal dari bawah kerak bumi ya. Jadi panas ini bukan berasal dari sinar matahari ya, tapi dari kerak bumi itu sendiri yang di dalam itu kan ada magmanya ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat eh, ditemukan jauh di bawah batuan cair atau magma ya yang terbakar di bumi dan disimpan dalam batuan dan uap di pusat bumi dalam proses menghasilkan tenaga dari energi ini ya. Jadi sumur perlu digali sejauh 1,6 mil atau lebih ke dalam reservoir bawah tanah untuk mendapatkan uap air panas di sana ya. Yang kemudian ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listriknya. Nah, energi terbarukan ini kemungkinan besar tidak akan pernah berakhir. Relatif uap bawah tanah dan air panas yang dihasilkan oleh peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam bumi adalah sumber daya alam yang dihasilkan untuk waktu yang tidak terbatas. Selain itu, survei terbaru menunjukkan bahwa hampir 10% dari kebutuhan energi saat ini dapat didukung dengan setelah proses penyimpanan berhasil dibangun. Oleh karena itu, energi ini adalah sumber daya terbarukan, ya. Kemudian tempat yang cocok di mana energi ini bekerja paling baik adalah di mana panas yang eksen- eh, eksen- ekstensif ya dihasilkan. Di mana ini cincin api adalah area di dekat Samudra Pasifik yang memiliki lebih banyak gunung berapi ya dibawa daripada wilayah biasa lainnya di bumi ya. Dan juga di sini diyakini bahwa ya mengalami gempa bumi biasanya dan seringnya itu letusan gunung berapi ya. Jadi di lempeng tektonik gitu ya. Ya jadi Indonesia kan banyak bukan banyak ya, ya banyak gunung berapinya dan Indonesia dilalui sama lempeng tektonik ya.
Dan di sini juga sekitar 90% gempa ini terjadi dan 75% gunung berapi ini terletak di Ring of Fire ya, di sabuk api ya itu tadi ya lempeng tektonik vulkanik kita tadi ya. Panjangnya sekitar 40.000 kilometer atau sekitar 24.900 meter. Nah, kekuatan panas bumi ini berasal dari peluruhan lambat mineral radioaktif seperti uranium yang menyebabkan batu menjadi magma ya. Jadi batu aja bisa jadi magma panas banget ya. Dan pergerakan lempeng tektonik menyebabkan pergerakan magma ke atas dan membentuk reservoir di mana uap panas bumi dan air panas ini dapat diambil melalui sumur ya. Jadi ada galian sumur tapi bukan sumur buat yang biasa buat air ya. Di sini adalah eh, magma tadi Bapak Ibu ya. Nah, bentuk uap atau air panas ini ditekan melalui turbin yang terhubung ke generator dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada terpotong videonya. Saya akan lanjutkan untuk mesin atau generator yang dipakai untuk eh, membangkitkan suatu energi listrik dari panas bumi. Ya, di sini di gambar 2.6 ini ya. Jadi prinsip pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Nah, biasanya air ini kemudian dikembalikan ke tanah untuk mengisi ulang reservoir dan menyelesaikan siklus energi terbarukannya. Jadi ada tiga jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu uap kering, uap flash, dan siklus biner. Nah, tanaman uap kering mengambil dari eh, reservoir uap, sementara uap kilat dan siklus biner ini mengambil dari reservoir air panas ya. Jadi pabrik wap flash ini biasanya menggunakan air pada suhu lebih dari 360 derajat Fahrenheit ya atau oh, kalau di Celcius kan berapa ada yang tahu mungkin eh, konversinya ya. Jadi prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi ini eh, seperti yang ditunjukkan di gambar ini 2.7 ini ya. Jadi di sini eh, apa untuk penggunaan sumber daya hidrotermal ya seperti turbin, generator, trafo, dan tenaga pembangkit listrik standar lainnya untuk mengubah panas menjadi listrik ini membutuhkan sungguh tinggi eksklusif ya. Eksklusif jadi setidaknya itu ada 300 derajat Fahrenheit hingga 700 derajat Fahrenheit yang berasal dari sumur uap kering atau sumur air panas ya. Selanjutnya, sumur ini digali sedalam 1 sampai 2 mil ke, ke permukaan dan kemudian orang menggunakan perpin, eh, perpipaan ya, jadi pakai piping ya. Teknik uap atau air panas ini menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Nah, sekali lagi, pembangkit listrik seperti ini biasanya ditemukan di tempat sumber air panas atau di geyser ya dan di daerah letusan gunung berapi ya. Jadi pertama air panas dipompa dari bawah tanah melalui sumur dengan tekanan tinggi. Setelah air mencapai permukaan, tekanan diturunkan ya. Jadi air ditekan akan membuat hangat dan memungkinkan air berubah menjadi uap. Nah, turbin diputar oleh uap ini untuk terhubung ke generator secara keseluruhan. Generator itu membantu menghasilkan listrik dengan mengirim arus listrik ke trafo step by step up di luar pembangkit listrik. Nah, tegangan meningkat dalam transformator atau arus ditransmisikan melalui
saluran listrik ke gedung-gedung, selanjutnya uap mendingin di menara pendingin dan mengkonsolidasi kembali air. Ya, jadi air dingin ini ditarik lagi ke bumi untuk memulai proses lagi ya. Jadi ini prosesnya ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Itu adalah nanti tentang energi surya atau panas matahari. Nah, baru ini adalah pakai panas matahari yang nanti ditangkap sama solar panel ya. Nanti pembahasannya kita lanjut di mata kuliah pertemuan yang berikutnya di mata kuliah transisi energi ini. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.